dengan melihat masih adanya pertentangan gitu ya, masih ada pihak-pihak yang belum setuju. Ini kan juga menandakan bahwa undang-undang ini disusun tidak melibatkan semua pihak atau stakeholder yang terkait di dalamnya. Karena kan yang namanya undang-undang itu kan banyak melibatkan stakeholder, sehingga semua stakeholder tanpa terkecuali itu harus dilibatkan ya, khususnya yang memang terkait dengan undang-undang ini. Nah, kalau misalnya masih ada penolakan ya di satu sisi, ya artinya ini masih ada yang belum aspirasinya mungkin masih ada yang belum tertampung gitu ya, atau tersalurkan dalam rumusan undang-undang ini seperti itu, sehingga nanti dampaknya itu akan berkepanjangan ya, akan luas, dan dikhawatirkan ini malah justru akan kontraproduktif ya dengan tujuan awal dari menciptakan lapangan kerja itu sendiri seperti itu. Baik, Pak Ahmad, menurut catatan pribadi Anda terkait dengan hal-hal yang belum sempat tersalurkan yang Anda katakan tadi, ini bentuknya seperti apa? Adakah hal-hal yang kemudian terlihat miss begitu dari pandangan para analis dan juga ahli melihat secara keseluruhan Undang-Undang Ciptaker ini? Begini kan, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang semakin banyak ya, dengan memanfaatkan masuknya investasi seperti itu. Jadi investasi diharapkan akan terus berkembang, tumbuh, sehingga mereka membuka banyak lapangan kerja yang pada akhirnya mengurangi pengangguran. Nah, namun yang dilihat itu kan, kalau di klaster ketenagakerjaan itu yang banyak masih menimbulkan pertentangan ya di sana sini, khususnya yang terkait dengan aturan ketenagakerjaan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ciptaker ini gitu. Nah, inilah yang masih menjadi faktor yang belum bisa diterima sepenuhnya oleh, khususnya oleh kaum buruh ya, atau pekerja seperti itu. Kalau kita lihat demonstrasi penolakan itu kan mengarahnya ke faktor yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti itu. Baik, efek apa kemudian yang akan dapat kita lihat dalam jangka pendek dan juga jangka panjang terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini, Pak Ahmad? Ya, kalau memang misalnya masih demo buruh ini terlalu panjang dan berlarut-larut ya, tidak selesai, ya ini justru akan menimbulkan kontraproduktif ya. Ini akan menjadi sorotan bagi investor bahwa ya iklim investasi di Indonesia belum ramah gitu ya, belum kondusif, karena kan salah satu determinan yang mempengaruhi investasi itu adalah dari faktor ketenagakerjaannya gitu, dari sisi katakanlah produktivitas ya, kemudian aturan-aturan ketenagakerjaannya ini kan menjadi salah satu determinan daya tarik investor untuk masuk ke Indonesia seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kalau misalnya mogok kerja terus berlangsung, ya tentu saja produktivitas akan semakin turun, yang selanjutnya ini akan memberi kesempatan nih buat produk-produk impor untuk masuk ya, karena kan dengan adanya mogok kerja, produktivitas industri di Indonesia tentunya akan turun, sehingga mungkin akan mengurangi produksi ya, produksi berkurang, sementara kan permintaan ini kan tetap seperti itu ya, meskipun di tengah pandemi tapi Baik, permintaan tetap ada, dan inilah baik. yang dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh produk-produk asing untuk masuk ke Indonesia seperti itu.